Shalom, damai di hati. Kepada teman-teman remaja dan juga kakak-kakak pembina yang ada di Rayon Manado, apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus? Yes, 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 saya diberkati. Puji Tuhan, kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Dia untuk dapat juga memuliakan ibadah kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam peribadatan kita akan mendengarkan ucapan selamat datang dari Kak Penatua Rizky Tombeng, SKM, selaku Koordinatorium Rayon 1 Manado. Kepada Kak Penatua Rizky Tombeng, dipersilakan. Shalom, damai di hati. Segala puji syukur, hormat patut kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih karunia Tuhan boleh lagi kita bersama-sama dalam persekutuan ibadah di saat ini. Walaupun dalam situasi pandemi yang masih melanda, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati torang dimanapun torang berada. Dan atas nama Koordinatorium Remaja Rayon 1 Manado dan Koordinatorium Remaja Rayon 2 Manado, mengucapkan selamat kita untuk beribadah di sore hari ini, remaja dan pembina remaja sekota Manado. Juga kepada Kadim kita di saat ini yang terkasih Kak Penatua GS Vicky Lumentut selaku Ketua Komisi Pelayanan Pria Kombapa Sinode Gemim, juga selaku Wali Kota Manado yang telah bersedia menjadi saluran berkat pada ibadah di saat ini. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan selamat kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Dan kita akan masuk ke dalam peribadatan kita pada hari ini. Dan kadim kita pada hari ini akan dipimpin oleh Kak Penatua GSV Kelumentut selaku Ketua Komisi PKB Sinode Gemim. Dan untuk kepada teman-teman dan juga kakak-kakak pembina, selamat beribadah. Shalom, damai di hati. damai di hati. Shalom. Kepada teman-teman remaja Gemim, juga kakak-kakak pembina remaja Gemim Serayon Manado, apa kabar hari ini? Siap Berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menaikkan pujian kepadanya. Dan untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita boleh memuji dan memuliakan namanya. Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuklah melalui pintunya, mari kita memuji nama Tuhan sekarang, kumasuki gerbangnya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Baiklah, saya jemput semua kita berdiri dan kita tahbiskan ibadah remaja dan pembina remaja Gereja Masih Injil di Minahasa
sekota Manado. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah remaja dan pembina remaja Gereja Masih Injili di Minahasa, sekota Manado saat ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk mengaku kepadanya. Setiap kesalahan yang kita perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, mari kita katakan semua kepadanya. Mari kita angkat pujian yang berkata, Dia hanya sejauh doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Kita panggil namanya, berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu atas seluruh pertolongan limpah kasih-Mu ke dalam kehidupan kami. Tidak mengenal waktu, Engkau selalu menjaga bahkan memimpin kami ya Bapa. Berkat yang Kau berikan kepada kami tidak begitu taranya. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami tahu ya Bapa, kami adalah pribadi yang sering luput dari yang namanya dosa. Kami adalah pribadi yang tidak sempurna. Kami bisa ya Bapa bahkan jatuh ke dalam lubang dosa. Bahkan yang kami lakukan itu secara tidak sengaja maupun sengaja. Ya Bapa, kami percaya Bapa jika kami datang kepadamu, Engkau pasti akan memulihkan kami. Doa ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau menerimanya dengan segenap hatimu. Terima kasih ya Bapa. Berseru, Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa.
kasih ya Bapa atas berkat-Mu. Amin. Mari kita dengan penuh sukacita kita angkat pujian yang berkata, Yesus jalan kebenaran. Kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih semangat lagi. Yesus jalan Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh, oh, oh. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita lebih memuji Tuhan lagi. Dan kita angkat pujian yang berkata, nyanyi glory dengan penuh semangat. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita. Mari kita serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari kita serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita menyembah Dia, untuk Dia yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita sembah Dia dengan pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. ku sembah, Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. ku sembah, Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Penatua GSV Kilumentut selaku Ketua Komisi Pria Kumbapa Sinode Gemim. Tetapi sebelum kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang berkata menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku ya Bapa. Hanya itu kerinduanku. Adik-adik remaja dan seluruh pembina remaja sekota Manado yang diberkati Tuhan, kita akan
membaca Alkitab, dan kemudian kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh senang dan bahagia saat ini dalam persekutuan remaja dan pembina remaja Gereja Masih Injili di Minahasa, sekota Manado. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan belajar bersama dari sebagian kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya kami sangat membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan jalan hidup kami, agar kami layak dan berkenan di mata Tuhan. Karena itu kami bermohon, berikanlah firman itu kepada kami semua saat ini. Ya Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati pikiran kami masing-masing. Baik hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kepada semua yang akan membaca dan mendengarkannya. Sama-sama kami membutuhkan urapan baru daripada-Mu, Roh Kudus. Berikanlah kami konsentrasi yang baik dan hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan melalui firman Tuhan saat ini. Kami siap membacanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja dan seluruh pembina remaja yang saya hormati dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Di minggu yang berjalan ini, sebagai bagian dari Gereja Masih Injili di Minahasa, torang kembali akan membaca kitab yang menjadi perenungan kita bersama dari surat Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 19. Saya ulangi, kita akan membaca kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 19. Mari kita membaca yang membawa Alkitab, dan saya akan membacakan secara keseluruhan ayat 7 sampai dengan 19 demikian. Hidup orang Kristen, itu bagian yang pertama, dan yang kedua menderita sebagai Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah
sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Orang sudah baca bersama. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan mau melakukan itu dalam praktek hidup setiap hari. Adik-adik remaja dan para pembina remaja Gereja Masih Injili di Minahasa, sekota Manado. Ya, betul, sekota Manado. Orang baku dapa hari ini. Saya hendak mengatakan sapaan kepada kita semua. Shalom. Damai di hati. Apa kabar semua? Luar biasa. Salam sehat. Hari ini terima kasih kepada saya mau menyapa kakak-kakak pembina remaja yang memberikan kesempatan saya boleh berada di mimbar ini bukan sebagai wali kota Manado, tetapi sebagai ketua komisi pria kaum bapa Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa. Dan orang dah baku berbagai sebetulnya. Salah satu tugas juga dari komisi PKB melihat pemuda dan remaja. Meskipun rada-rada ke ibu-ibu kadang-kadang, WKI. Tapi kami sudah menyampaikan kepada kakak ketua komisi remaja Sinode Gemim bahwa PKB juga ambil bagian bersama untuk melihat pemuda dan remaja Gereja Masih Injili di Minahasa. Bolehkah saya bertanya, pernah dengar apa yang disebut dengan masalah? Pernah ya? Setiap orang pasti punya masalah. Masalah seseorang itu nanti tidak dia hadapi kalau dia sotre. Tapi selama dia masih berdiri, berjalan, beraktivitas, dia pasti akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan masalah. Saya ulangi, setiap orang punya masalah. Dan masalah ini punya potensi untuk membuat setiap orang tidak tenang. Masalah itu akan memiliki potensi membuat setiap orang itu tidak tenang. Ada masalah pribadi, ada masalah keluarga, ada masalah dalam studi, dalam sekolah kita, ada masalah dalam pergaulan, pertemanan kita, ada juga mungkin masalah dalam ibadah,
ada masalah dalam hubungan dengan orang tua, ayah dan ibu kita, ada masalah dengan hubungan kakak dan adik kita. Besarnya, banyaknya, beratnya masalah itu memiliki potensi yang lebih besar lagi untuk mengganggu ketenangan hidup ini. Tadi saya katakan semua kita punya masalah, apalagi sekarang ini. Akhir-akhir ini bukan cuma orang yang ada di Manado yang sedang menghadapi masalah. Ada masalah besar, masalah global, masalah dunia. Dunia sekarang punya masalah yang sama dengan yang ada di kota kita. Orang semua tahu masalah virus corona yang dinamakan COVID-19, ada yang bilang virus corona 2019. Ini masalah orang, ini masalah Indonesia, ini masalah dunia. Sampai sekarang belum ada orang yang tahu kapan dia akan selesai, kapan dia akan berakhir. Belum ada yang bisa memastikan bahwa dia sudah bisa diatasi, karena belum ada obat. Tadi juga kita ikuti pemberitaan televisi dan di radio berbicara bahwa sampai hari ini belum ada vaksin, belum ada obat, dan yang tahu kapan. Dan dia masih ada di kota kita. Dia senang sekali ada di Manado, enjoy sekali ini COVID-19 di kota Manado. Karena apa? Dia senang dengan babak kumpul. Ini masalah kita. Saya suka mengatakan di mana-mana, ini COVID-19 beranak di kota Manado. Dia melahirkan 3 virus baru. Don tanya Pak kita, virus apa? Pertama, VCAP. Apa itu VCAP? Virus kepala batu. Ya, semua tuh perintah dia nih mau dengar. Bilang stay at home, bilang tinggal di rumah, kaki gatal, dia bapontar ke sana kamari. Nin tahu ke mana dia pergi, pokoknya dia berjalan. Virus kepala batu. Ada yang kedua, virus ini melahirkan virus kedua di kota kita. Apa itu? Vipan. Apa kata ini Viton? Virus pandang enteng. Dia anggap tidak ada masalah kok. Padahal so jelas ini persoalan, masalah besar dia. Kita bilang anak kira nganapi Papa Ani ini virus ini. Mana anggap nganapi Mama Anis tuh ini COVID-19 ini. Pandang enteng sekali dia. Tidak ada masalah. Naik motor 3 orang satu motor. Nyandak pakai masker. Bercerita. Nyandak pakai helm lagi. Pandang enteng ke sana kamari. Itu yang kita lihat. Dan ada yang ketiga yang dia lahirkan yaitu Visot. Tapi ini menurut kita ya, bukan jantannya di orang-orang kesehatan, apalagi kalau dicari di Google-nya tidak ada. Ini kita yang bilang. Yang ketiga namanya Visot. Don tanya Pak kita, apa itu Visot? Virus sok tahu. Iya. Semua tuh backing, semua tuh bilang, dia dengar lawang-lawang Profesor COVID dia. Bahwa dia semua paling tahu. Ya? Ada bilang kalau PDP isolasi, dia langgar, dia nih mau. Ada bilang kalau ada yang menderita kemudian meninggal karena PDP, kubur dengan protap, nih mau dia angkat tuh mayat bawa pulang. Sok tahu, dia anggap dia paling tahu. Itu yang ada di kota kita. Itu masalah kita. Masalah yang masih sulit mau diselesaikan. Ada di remaja dan para pembina remaja. Selain itu masalah COVID ini ada masalah lain di kota ini. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ini adik-adik semua kan benar ya, percaya kepada Yesus Kristus. Kayaknya kita sunat mesti terus ini. Percaya ya, kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bagaimana cara kita, sikap kita menghadapi masalah dalam hidup ini sebagai orang percaya?
Bagaimana sikap kita? Nah, mari kita belajar bersama cara menghadapi persoalan, bagaimana menyikapi masalah sebagai orang percaya dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19 orang sudah baca tadi. Ada beberapa poin yang penting menurut saya untuk saya dan torang semua perlu ketahui dan terapkan dalam menghadapi masalah termasuk COVID ini. Nasihat yang disampaikan oleh Om Rasul Petrus. Ada kakak pembina nama Petrus di sini? Batu karang yang teguh. Nah, kita akan belajar bersama 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Surat Petrus ini ditulis oleh yang namanya Rasul Petrus. Saya membaca, itu ditulis pada waktu Rasul Petrus ada dalam pelayanan di Roma. Kalau tidak salah membaca tahun 64 sebelum Masehi. Apa isi dari surat ini? Isinya adalah memberikan nasihat untuk penguatan iman, pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tetap kuat, tetap kokoh, jangan goyah. Jadi tetap kuat dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Itulah isi dari surat Rasul Petrus ini, surat Petrus. Dialamatkan kemana? Petrus tulis, kon dia kirim. Kalau mau tanya di mana, dia ada di dalam pasal 1. Orang bisa baca di sana. Kemana ini surat ini? Dialamatkan oleh Petrus, ditulis dalam pasal 1 dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil dan Bitinia. Di sana surat ini dikirim oleh Rasul Petrus. Kita sudah pernah pergi di sana. Itu sekarang namanya daerah yang disebutkan tadi dari Pontus, Galatia sampai Asia Kecil itu adalah Turki. Ada yang ingat tuh COVID di Italia yang bikin dia heboh besar, kita dapat ingat Italia. Jadi sekarang itu adalah negara Turki. Saya pernah ke sana. Kenapa Petrus kirim surat ini ke sana? Memberikan penguatan iman. Karena dorang ada dalam masalah. Dorang ada dalam penderitaan. Apa yang mereka alami? Penderitaan di sana sama dengan yang dialami oleh Petrus pada waktu dia ada di Roma. Di Roma dan di daerah Turki itu sekarang, pada zaman itu bagian yang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi sangat tidak suka dengan orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Karena itu setiap orang Kristen dikejar-kejar, ditangkap, dianiaya. Ya. Kalau mau suka tidak dianiaya ya tinggalkan ajaran itu. Tapi yang tetap tekun di dalam ajaran itu dicari, ditangkap, dianiaya. Kita pernah pergi di sana, kita bilang di Kapadokia itu saya dibawa dengan tim udah pergi. Ada masuk di gua, banyak gua di sana. Gua bukit-bukit, nggak ada di Manado bukit begitu. Tapi di dalam itu ada gua. Saya sempat dibawa di dalam gua itu 8 tingkat ke bawah. Sampai rumah 8 tingkat ke atas. Ini 8 tingkat ke bawah. Tapi baru cuma sampai di tingkat keempat ke bawah. Di bawah so tutup, belum di renov. Bawa mau masuk di lorong-lorong di gua kecil, sempit-sempit masuk tanpa apa? Kita tanya pada orang. Ini tempat bersembunyi dari orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya Kristus yang dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Saat itu Kaisar Nero yang menjadi kaisar. Jadi semua orang Kristen dicari, orang bersembunyi di gua. Ada tuh gua kita ada masuk akang, DP muka dijelaskan. Ini kandang binatang, ada domba, ada kambing. Tapi di belakang itu ada batu, gue yang buka kemari tanpa masuk gue ke bawah, turun bertingkat-tingkat. Termasuk kubur ada di dalam situ. Nah, ini upaya mereka. Jadi orang sedang dalam penderitaan yang luar biasa. Dan kesanalah surat ini disampaikan.
Apa nasihat dari Rasul Petrus kepada orang-orang yang menderita di Asia Kecil, di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Bitinia, yang sekarang Turki? Itu yang torang baca tadi. Saya ingin mengajak torang, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina. Pertama dikatakan oleh Rasul Petrus, dalam mereka menghadapi persoalan disebutkan agar kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu ada di dalam bacaan kita ayat 7 tadi. Dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau tidak salah, kalau di Manado adanya kita jadi ngerdengar dunia bilang kalau lagi sibuk-sibuk, batenang sedikit. Begitu kan? Batenang kok, batenang sedikit. Pokoknya bahasa Alkitab udah pakai ini. Karena nasihat daripada Rasul Paulus menghadapi persoalan, menghadapi masalah, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dan kemudian apa berhenti di situ? Tidak. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi sesudah dikuasai diri ini, tenang berdoa. Punya hubungan dengan Tuhan. Surat ini dialamatkan ke sana. Pada waktu baca pertama saya bilang, gampang sekali, padahal susah sekali mau ajak orang lagi ada masalah, kau suruh kuasai dirimu. Tenang dan berdoa. Tapi ternyata surat ini dialamatkan kepada orang-orang yang disebutkan para pendatang oleh Petrus, tapi mereka adalah orang yang dipilih, sudah di dalam Tuhan, dan mereka dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Jadi surat ini dialamatkan kepada mereka, sama dengan orang yang saya tanya tadi, yakin percaya kepada Kristus. Surat ini juga dialamatkan kepada orang yang percaya kepada Kristus, termasuk saya dan kita semua yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kalau kita sudah memiliki Kristus, maka kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, ingatlah nasihat ini. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, bertenang, dan berdoa. Saya saksikan sedikit adik-adikku remaja dan kakak-kakak pembina. Tahun 2008 saya punya masalah besar di kota ini. Punya masalah besar. Dan sepertinya susah sekali kita mau cari selesaikan. Saya digiring, diperangkap, pokoknya persoalan ini besar. Tanda usah cumu lagi, jangan ada yang salah tafsir. Pokoknya kita ada persoalan yang sangat besar di kota ini. Saya posisi sekda waktu itu di kota ini. Tetapi saya bersyukur karena sejak dari kecil, masih belum remaja, masih anak-anak, saya tinggal di kampung, di Remboken. Mau dicari di peta, nggak ada kita di kampung di sana. Desanya desa Sinuyan. Paling ada yang baru sekarang dengar tuh nama itu. Mau dicari di peta nggak ada, apalagi cari di Google nggak ada. Saya tinggal di sana sampai SMP, berarti sampai remaja ya. Ya, dari SD kelas 5, pindahan saya dari Tondano, dari tempatnya kakak Ronald Salendu ini, kita pindah di Remboken sampai lulus SMP. Apa yang saya alami di sana, adik-adikku sekalian remaja dan kakak-kakak pembina, pengajaran dari orang tua saya. Ayah saya secara khusus. Papi saya kalau setiap hari Minggu, saya anak yang tua dari 3 bersaudara, disuruh ke gereja. Jadi setiap hari Minggu harus ke gereja jam ibadah pagi. Kalau tidak ke gereja, tidak diizinkan untuk bermain. Padahal salah satu bagian hidup anak-anak adalah bermain. Nah, bisa bayangkan siksanya kalau satu hari tidak diizinkan bermain. Jadi harus ke gereja dulu. Jadi motivasi saya ke gereja dulu for bermain sesudah itu. Tapi ternyata setelah selewati itu, karena setiap hari Minggu begitu, Roh Kudus tidak bisa kita batasi untuk bekerja dalam hati kita.
Jadi kita suka bilang di mana-mana, jangan dilarang-larang kalau ada anak-anak datang di gereja kun cuma berjalan ke sana kamari. Nggak usah pusing. Yang penting dia ada di rumah gereja, Roh Kudus Tuhan yang akan beracara dengan dia. Jadi saya ada di sana. Dan ternyata sampai selesai dari sana pindah di Manado, sampai hari ini saya tidak pernah keluar dari persekutuan tetap dengan Kristus Tuhan. Nah, pada waktu menghadapi masalah itu, saya tidak kemana-mana, tapi saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya saksikan di hari ini, hari itu saya membuat komitmen kepada Tuhan, saya mau ada mezbah dengan Tuhan setiap hari. Sebelum itu apakah tidak ada? Ada, tapi tidak teratur. Kita bilang mulai hari ini kita mau teratur Tuhan. Janji saya bernasar dengan Tuhan. Kita mau punya mezbah setiap pagi. Bangun pagi kita bernasar, kita mau buka lembaran hidup itu dengan doa. Kemudian yang kedua, baca Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kita bertekad setiap hari baca satu pasal. Kapan saya mulai komitmen itu? 17 Februari tahun 2008. Puji Tuhan, adik-adikku sekalian dan para kakak pendina, sampai hari ini nggak pernah terlewatkan. Sampai hari ini sudah 12 tahun lebih, setiap hari baca satu pasal dalam Alkitab. Sekarang saya sudah ke-4 kali dari Kejadian sampai Wahyu sejak dari itu. Jadi setiap hari satu pasal, hampir ciri. Satu pasal dan sudah putaran keempat. Hari ini saya sudah berada di Injil Yohanes pasal 6. Senang, nikmat sekali membaca. Dan saya termasuk orang yang tidak ikut perkembangan. Dari dulu orang suka baca Kopingho, nonton film di bioskop, tidak ada dalam diri saya. Dalam diri saya hanya sejak dari rembukan kamari, karena diarahkan ke gereja, jadi cuma ada dalam persekutuan. Tapi puji Tuhan, persoalan yang saya hadapi tidak pernah kita cerita orang lain, tapi saya bawa tiap bangun pagi, mezbah pribadi dengan Tuhan, curhat tanpa bayar. Ya. Kalau teman lain mana minta advis, ada yang pasang argo, ada yang pasang argo ini, argo mulu-mulu, tuh lain. Mana habis baca cerita, gue bilang jangan cerita orang ya. Iyo, dia cerita orang lain. Nah, ngana persoalan begini, dia cerita di luar so begini. Orang lain cerita so begini, akhirnya so nggak tahu dia ada di mana. Karena itu solusi saya tiap pagi sebelum breakfast, sarapan dulu, doa dan firman. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya sekarang di Turki pada saat itu. Kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoa. Jadi kalau ada persoalan apapun, remaja juga sudah ada persoalan mulai aja pacaran sekarang belum ya? Belum ya? Harusnya belum. Di era milenial begini susah membendung pada orang. Apalagi yang pakai handphone begini. Ya, saya hanya mau titipkan, kuasailah dirimu menggunakan barang-barang yang kalau tidak salah gunakan bisa menyesatkan. Jadi kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoa menghadapi persoalan apapun. Persoalan di sekolah, persoalan di pelayanan, persoalan dalam pergaulan, persoalan dengan orang tua, persoalan kakak beradik, persoalan di tengah kehidupan masyarakat. Kuasailah dirimu. Jangan emosi, jangan begitu ada persoalan langsung marah. Kita mau balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia kasih satu begini, kita kasih dua-dua. Wah, ini bukan solusinya. Solusinya kuasailah dirimu, jadi tenang, berdoa. Yang kedua, nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Asia Kecil itu adalah kasihilah ya sesamamu, mengasihi. Terbaca di itu. Mengasihi, karena kasih akan menyelesaikan banyak sekali dosa. Mengasihi kita membantu, kita menolong. Jadi Rasul Petrus mengingatkan
di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, di tengah persoalan, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Jangan saling baku bikin lubang untuk isi orang, tapi saling membangun, saling menguatkan, saling menyemangati. Bahkan kalau baca tadi, bacaan-bacaan kita dalam ayat 7 sampai dengan ayat 19 juga disebutkan, berikanlah tumpangan kepada yang membutuhkan. Di saat dikejar-kejar, tadi kita bilang kan masuk di goa, dorang memerlukan tumpangan. Di saat dorang susah, tuh Petrus bilang, kasih akan tumpangan kalau ada yang memerlukan tumpangan untuk selamatkan dia. Jadi mengasihi identik sekali lagi dengan memberikan bantuan, pertolongan, kekuatan agar orang itu bisa dimenangkan dari persoalannya. Yang ketiga, saya baca di sana nasihat daripada Rasul Petrus, melayani sesama. Jadi ada nasihat dalam persoalan, jangan lupa untuk melayani. Tapi dalam bacaan itu Petrus sampaikan melayani dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita semua diberikan talenta dan bakat. Gunakanlah, jadi Petrus menyampaikan, gunakan semua talenta dan bakat yang Tuhan berikan untuk melayani sesama. Dan itu adalah tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Talenta apa saja, macam-macam. Ya, di adik-adik dan kakak pembina ada yang diberikan talenta untuk menyanyi. Tadi saya lihat ini remaja yang menyanyi tadi kan? Atau kakak pembina? Remaja ada talenta untuk menyanyi, pakai untuk melayani, untuk menguatkan sesama. Ada yang diberikan talenta mungkin untuk pembaca puisi yang baik. Ada yang diberikan talenta untuk belajar menguasai Alkitab, ikut cerdas cermat Alkitab. Ada yang diberikan talenta untuk ikut remaja teladan, menjadi contoh, menjadi bagian yang bisa diteladani oleh teman-teman yang lain. Ada yang diberikan talenta untuk berkhotbah, kakak-kakak pembina. Ada yang diberikan talenta dan bakat menjadi worship leader, untuk memimpin pujian. Ada talenta yang diberikan untuk ganggu-ganggu orang. Bahaya ini. DP talenta cuma ganggu-ganggu orang. Dapat lihat orang tenang, dia kasih ribut. Semoga tidak ada di remaja yang ada di kota Manado. Kalau ada, bertobatlah. Nah, talenta-talenta yang ada, nasihat Rasul Petrus, pakailah untuk pelayanan. Dan apa yang dilakukan, firman Tuhan tadi bilang, sama dengan sedang memberitakan firman. Jadi kalau bicara, gunakan talenta, bakat, jangan lupa, bukan karena kekuatan kita, tapi karena berkat Tuhan. Jadi pakai sama dengan sedang memberitakan firman. Karena saya ingin menyampaikan tujuan hidup kita, apa yang kita kerjakan, kita lakukan semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi apa talenta dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana cara kita, sikap kita untuk menghadapi persoalan hidup ini? Bacaan tadi dari ayat 12 sampai 19. Saya nyambil satu, disebutkan sana dari ayat 12 ke bawah. Bersukacitalah, bergembiralah. Bayangkan menghadapi persoalan, menghadapi penderitaan, nasihat Rasul Petrus pada orang-orang pendatang yang percaya kepada Yesus yang ada di Asia Kecil, bersukacitalah, bergembiralah bersama dengan Tuhan. Jadi kalau menghadapi persoalan, nasihatnya jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah, jangan cari-cari siapa yang backing, tapi bersukacitalah, bergembiralah. Saya saksikan bagian yang kedua. Selama kita ada berkhotbah kan, kita semua berhenti. Saya ingin sampaikan kepada adik-adikku semua dan kakak pembina, saya kalau menghadapi persoalan, ini sebetulnya kalau anak saya dia sudah tahu. Kalau dia dengar DP papa dia menyanyi, tiba-tiba dia menyanyi lagu rohani, kita jarang hafal lagu rohana.
Kalau tidak menyanyi lagu rohani, anak sudah tahu, papa ada persoalan ini. Dia tahu. Jadi kalau kita ada persoalan, ada masalah, kita menyanyi. Memuji Tuhan. Untuk apa? Kuasai diri, tenangkan diri, hilang tuh semua yang ada di sini. Makanya tadi juga saya ada di Taman Berkat, ada yang bilang-bilang di media sosial, di koran, ada bicara-bicara tentang wali kota. Saya bilang tak pernah baca persoalannya. Tapi kalau ada persoalan, pasti kita diamkan saja, kita bernyanyi saja. Biar jadi orang tuh bangka dada. Biar tuh orang sudah jadi muka bagaimana. Saya tidak peduli dengan itu. Praktek yang saya lakukan kalau ada persoalan, menyanyi juga, memuji Tuhan, karena saya yakin Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Jadi buat apa kita mau kemana-mana? Bernyanyilah. Dan dalam prakteknya sampai hari ini saya banyak kali diberikan kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Bukan karena Fikilumentut hebat, nggak ada. Tidak ada artinya, tidak ada yang hebat dari saya. Yang hebat adalah Dia yang membuat saya boleh berdiri tegak hari ini. Jadi, bagaimana cara kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, apapun masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pelayanan. Kalau ada masalah, jangan cari kambing putih, kambing hitam. Jangan cari kambing gulai, jangan. Jangan cari untuk mau menyakiti seseorang. Bersukacitalah, bernyanyilah. Ya. Saya saksikan sedikit lagi. Saya pernah mau pulang dari Inggris. Kalau di luar negeri ketat sekali. Ini sebelum ada COVID ini. Jadi berapa tahun lalu, saya dan istri tengok anak yang ada di sana waktu dia masih studi di sana. Pas mau pulang, saya tidak periksa kalau tiket saya sesuai dengan hari waktu mau pulang. Terus cuma lihat, tanggal. Lupa saya tanggal berapa, tapi pas tanggal itu. Datang cepat-cepat. Kalau di luar negeri 3 jam sebelumnya paling cepat, paling lambat sudah mesti ada di tempat melapor. Waktu masuk belum, masih kurang orang. Jadi berdiri sebelum dia buka sudah ada di antrean terdepan. Begitu dia buka kantornya, saya kasih. Dia buka, cari baru dia tanya ke saya. Pertanyaannya nggak salah mau berangkat hari ini. Saya bilang benar, hari ini. Ternyata di situ harinya betul, tanggalnya betul, tapi tahunnya tahun depan. Jadi travel yang membuat tiket, dia isi tapi tahun, bukan tuh tahun itu, tahun depan. Jadi 1 tahun kemudian, saya bilang, wah, nggak mungkin dong kita bilang kita mesti pulang tahun depan. Visa saya saja nggak sampai tahun depan. Masa saya mau pulang tahun depan? Tapi buktinya di tiketnya, saya bilang apa nggak bisa dibantu? Dia bilang pesawatnya penuh semua sekarang, tapi menunggu. Siapa tahu ada yang cancel. Bayangkan bahwa ibu 3 jam kita tak putar-putar. Kita menyanyi terus selama 3 jam. Berjalan ke sana kemari menyanyi. Kita menyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara. Kemudian kami memuji kebesaran-Mu. Yesus terbesar. Ulang-ulang ini lagu, ulang-ulang. Bayangkan, ini tahu riwayat berapa kali dia berputar nih, 3 jam. Berputar. Kemudian dia panggil. Panggil, tapi bilang puji Tuhan. Jadi panggil, semua naik. Dia bilang, ada bisa dibantu, tetapi tidak satu pesawat. Ada 2 pesawat. Jadi satu dengan pesawat, nanti berapa waktu jam kemudian satu lagi. Dia bilang, saya suami istri, bagaimana saya mesti terbang? Dia bilang, dibantu. Dia bilang, yang terbuka ini, kita menyanyi ulang lagi. Berjalan-jalan menyanyi. Ya kayak dia panggil, cepat, ada. Rupanya ada yang cancel, dia kasih. Dan ternyata Tuhan tidak pernah berlambatan membantu. Dia kasih boarding pass, dia kasih dengan fast track itu. Dia bilang cepat saja karena tinggal kamu yang ditunggu. Sementara antrean panjang, ya kasih lihat tuh fast track itu. Jadi cepat juga pergi. Sampai begitu duduk, close.
Jadi kuasa dalam pujian. Jadi kalau ada persoalan, nggak usah kemana-mana, bersukacitalah, bergembiralah di dalam Tuhan, memuji Tuhan supaya hati ini tenang. Firman Tuhan mengajak saya, adik-adikku sekalian, dan kakak-kakak pembina yang sedang menghadapi masalah besar sekarang ini, COVID-19. Kita tidak tahu kapan dia akan selesai, kapan dia akan berangkat. Tapi sebetulnya boleh orang bantu dia cepat pulang, cepat angkat kaki dari sini. Caranya apa? Jangan suka berkumpul, ya. Harus tetap pakai masker. Tapi minta maaf kita ada buka di sini, karena kalau kita pakai masker di sini, dapat lihat bebek begini di sini. Jadi kita lepas dari sangat jauh orang. Jadi tetap pakai masker, jaga jarak, jangan suka berkumpul, cuci tangan. Itu juga bantu akang. Bantu akang supaya dia cepat pulang. Dia senang sekali di Manado karena torang pe budaya berkumpul terus. Budaya makan rame-rame. Nah, sebentar lagi gereja akan dibuka, akan mulai ibadah. Kita titipkan remaja-remaja ini jadilah remaja dan kakak-kakak pembina yang menjadi contoh, jadi teladan. Patuhi anjuran pemerintah dan doakan bersama agar kota kita dilalukan dari bencana ini, supaya kita orang boleh normal kembali. Dan sekali lagi firman Tuhan mengajak, kalau ada persoalan, ingat, jangan kemana-mana, kuasailah dirimu, jadilah tenang, berdoa, dan berdoa. Kasih sesamamu, apalagi di masa COVID ini, baku-baku bantu. Baku-baku bantu, banyak orang sekarang sedang menderita. Kehilangan pekerjaan. Saya program membantu orang sekarang, kemana-mana kita bilang, mari coba kobong. Padahal Manado bukan daerah pertanian. Sampai di pulau, kita ajak, mari coba kobong. Kita bawa bibit, bawa rica, bawa tomat, bawa sayur, bawa milu. Supaya apa? COVID habis, orang ada makanan. Jangan COVID lewat, so ndak ada doi, ndak ada makanan, jadi susah sendiri. Jadi remaja juga dan kakak pembina, saya mengajak, kalau ndak ada kintal, polybag. Kita so coba, jadi ndak ada orang mau protes dari kita so tanam di polybag dan di tanah, dua-dua jadi. Jadi bantu untuk ini, ya. Dan apa yang saya tanam untuk bagi juga ke orang lain. Dan kemudian layani Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Saya, Bapak, teman-teman semua, kakak pembina dan remaja, pakai talenta, pakai berkat, bakat yang Tuhan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pakai untuk menyombongkan diri saya. Enggak ada yang bisa kita sombongkan. Ingat, saya titipkan, pernah ingat Presiden Habibie? Pernah ya? Saya pernah membaca kata-kata motivasinya sebelum dia meninggal. Dia bilang begini, saya bersyukur kepada Tuhan Allah karena diberikan hikmat, diberikan akal pengetahuan sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Saya punya banyak karya-karya, saya sudah punya pengalaman keluar hampir semua negara dia mungkin sudah kunjungi dan punya jabatan yang banyak. Tetapi apa yang dia bilang bagian terakhir? Tapi setelah saya nikmati semuanya itu, ini bahasa Manado, ternyata ada satu yang lebih bermanfaat dari semua yang dia miliki. Apa yang dia bilang lebih bermanfaat? Adalah ilmu agama yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, dia bilang ilmu agama menurut mereka, tapi saya resapi dalam iman saya bahwa yang lebih bermanfaat adalah Alkitab yang berisi firman Tuhan. Dia bilang ilmu agama, Alkitab. Dari segala-galanya yang paling bermanfaat adalah Alkitab, karena di dalamnya mengandung masa kekekalan. Karena itu saya mau mengajak adik-adik sekalian, tidak ada yang hilang kalau kita punya waktu untuk membaca Alkitab. Buatlah komitmen pribadimu.
setiap hari. Waktu yang paling baik adalah pagi hari. Baca Alkitab, berdoa, bernyanyi. Kita sedang berinvestasi dengan Tuhan di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tetap tekun dan kuat di dalam Kristus. Shalom. Damai di hati. Amin. Dan sekarang kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan tentunya apa yang telah Tuhan berikan kepada kita merupakan sesuatu yang terbaik. Maka kita berikan juga yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian yang berkata, "Ku naikkan syukurku." Kita naikkan pujian syukur kita kepadanya. Ku naikkan syukurku. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Marilah kita sama-sama berdoa, doa syafaat, dan di dalam doa ini kita tidak lupa juga mendoakan kota kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan dan dimuliakanlah kiranya namamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami tunduk menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus sebagai remaja dan pembina remaja sekota Manado. Kami angkat pujian, syukur, hormat, terima kasih dan pengagungan kepada-Mu, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, yang patut dan layak kami puji, kami sembah, kami agungkan dan kami muliakan. Kami bersyukur kami telah menikmati lawatan Tuhan dalam persekutuan ibadah remaja dan pembina remaja sekota Manado. Melalui puji-pujian yang sudah kami angkat dan persembahkan kepada-Mu, melalui firman
yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama melalui 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19. Kami juga telah menikmati lawatan kasih Tuhan melalui kesediaan hati untuk mengambil bagian dalam pemberian sebagian daripada berkat Tuhan yang kami telah berikan dalam bentuk persembahan. Semua yang telah kami kerjakan selama dalam persekutuan ibadah ini layaklah kiranya menjadi persembahan kami yang berbau harum terangkat kepadamu. Tetapi apabila Tuhan jumpai ada motivasi dalam diri kami dalam ibadah ini yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami bermohon belas kasihan-Mu, ampunilah kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah selesai menyampaikan akan kebenaran firman ini. Hamba-Mu bermohon, biarlah pekerjaan dan kuasa Roh Kudus Tuhan akan terus bekerja di dalam hati kami semua, baik remaja dan pembina remaja sekota Manado. Firman yang kami dengar kiranya mendapatkan tempat di dalam hati kami, dan Roh Kudus berikanlah kami hati yang taat, setia dan rela melakukan firman itu dalam praktek hidup kami. Sehingga firman yang didengarkan bersama ini pada akhirnya boleh menghasilkan buah yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih. Jadikanlah kami remaja dan pembina remaja yang dalam menghadapi persoalan hidup kami pribadi dan keluarga setiap hari, kami menjadi orang-orang yang terus diberi kemampuan menguasai diri, menenangkan diri ini, dan ada dalam persekutuan mezbah Tuhan untuk terus berdoa dan berdoa. Beri kami kemampuan untuk mempraktekannya. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami membutuhkan perlindungan dan penyertaan malaikat surga bagi kami semua. Tibakan kami di tempat kami masing-masing dalam damai sejahtera daripada-Mu. Dan biarlah kehadiran kami di tengah kehidupan keluarga bersama orang tua, bersama kakak dan adik, seisi rumah, kami boleh membawa shalom, damai sejahtera daripada-Mu. Dan hamba-Mu berdoa bagi semua remaja yang ada di kota Manado melalui pelayanan dari para pembina remaja. Tuhan pakai mereka sehingga makin banyak remaja yang membuka diri, mengakui semua kelemahan, kelalaian, kesalahan dan dosa mereka, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hamba berdoa, karuniakanlah hikmat dari Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan keberhasilan dalam menggapai cita-cita yang sementara sekolah, yang sementara belajar bagi anak-anak remaja ini. Mereka akan memiliki masa depan yang gilang gemilang yang berasal daripada-Mu. Terima kasih, lawatlah mereka semua dengan kasih. Demikian juga para pembina remaja sekota Manado, hamba-Mu berdoa, pakailah mereka terus oleh hikmat dan oleh talenta dan bakat yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Mereka pakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanan mereka, berkati pergaulan mereka, berkati kehidupan mereka dalam keseharian. Dan yang sedang bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaannya.
Hadirkan mereka kemana mereka pergi dan berada sebagai alat kesaksian di tangan Tuhan. Pikiran, perkataan, dan tindakan mereka menjadi alat berkat bagi banyak orang. Tetapi utamanya menjadi alat kesaksian dan berkat di tengah kehidupan keluarga di mana mereka berada. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk kota kami, kota Manado, yang kami yakini ini adalah kotanya Tuhan. Kota yang telah diproklamirkan bersama oleh semua pengantar umat, semua pemimpin-pemimpin agama di kota ini, yang bersepakat menjadikan Manado kota doa. Tuhan, hamba-Mu bermohon biarlah kota ini boleh menikmati belas kasihan Tuhan. Orang-orang yang tekun berdoa kepada-Mu, tengok dan dengarkanlah mereka semua. Keluh kesah dan permohonan yang diangkat kepada-Mu saat ini, terutama dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit, dengan kehadiran pandemi COVID-19 yang hari ini sudah berada pada hari yang lebih daripada 100 hari. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pengendali alam semesta ini. Turunkanlah kiranya belas kasihan-Mu bagi kota ini. Selamatkanlah kota kami dari ancaman bencana non-alam ini. Sembuhkan dan pulihkanlah kota kami. Masyarakatnya Tuhan pulihkan, sembuhkan dari ketidakdengar-dengaran, menjadi orang yang patuh, taat dan disiplin dengan program-program yang ada, utamanya protokol kesehatan. Lawatlah masyarakat kota Manado dengan kasih Tuhan, sehingga mereka boleh merendahkan diri terus dan hidup bergantung dan berserah kepada-Mu dalam masa sulit ini. Pakai para hamba-hamba Tuhan untuk terus tegak dan tegar berdiri, melanjutkan tantangan pelayanan ini. Biarlah situasi yang dialami masa sukar ini membuat para hamba-hamba Tuhan semakin giat, semakin mendekatkan diri kepada-Mu, dan semakin berserah memohon pertolongan Tuhan. Lepaskan kami daripada mementingkan diri sendiri, kelompok sendiri, tetapi biarlah semua bergotong royong, bersatu hati, bersama-sama untuk merendahkan diri dan memohon Tuhan menolong kota kami ini. Terima kasih Bapa. Kami sedikit waktu lagi akan memulaikan pelaksanaan ibadah bersama di rumah Tuhan, di rumah ibadah. Demikian pula akan dimulainya secara bertahap kembali beroperasinya pusat belanja yang disebut dengan mall di kota Manado. Meskipun dalam suasana Manado dengan zona merah, dan hamba-Mu berdoa bermohon belas kasihan Tuhan ketika aktivitas di rumah ibadah dan mall ini dibuka, kiranya tidak akan membuat kota ini makin terdampak penyebaran daripada COVID-19 ini. Kami bermohon biarlah Tuhan yang akan kendalikan kota ini boleh beraktivitas kembali dengan baik dan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Bapa. Persembahan yang telah dikumpulkan dalam ibadah ini diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik remaja yang diberikan tugas oleh Tuhan untuk membina, membimbing, mendidik, dan membesarkan mereka. Tuhan pakai
orang tua ini, ayah dan ibu, menjadi alat kesaksian untuk membawa anak-anak ini semakin hari semakin dekat dan melekat kepadamu. Terpujilah namamu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini diberkati oleh Tuhan di masa sukar ini. Pemimpin kami, Pak Presiden dan Wakil Presiden dengan semua jajarannya. Gubernur kami dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan semua Bupati Wali Kota dan Wakil diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan baik dengan hikmat dari Tuhan untuk memikirkan keseluruhan hidup rakyat yang ada di negeri ini. Maka hamba-hambamu yang melayani khususnya di Gereja Masih Injili di Minahasa, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode dan semua perangkat pelayanan di BPMS, di Badan Pekerja Majelis Wilayah, di Badan Pekerja Majelis Jemaat, para pendeta, para penatua, siamas, guru agama, Tuhan pakai mereka semua bekerja dengan baik bagi kepentingan meluasnya Injil di tanah yang kami tinggali bersama. Terima kasih, maka kami ingin mengakhiri doa ini mendoakan semua kakak-kakak pembina yang ada di Aras Sinode, dari Ketua Komisi Remaja Sinode Gemim, semua pengurus yang ada di rayon, khususnya rayon Kota Manado, yang ada di wilayah dan yang ada di jemaat. Pakai mereka terus Tuhan, karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat, kecerdasan, dan keberanian dari Tuhan untuk melanjutkan kerja pelayanan ini. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini, khususnya yang bertugas merekam pelaksanaan rangkaian ibadah ini. Terberkatilah mereka semua dalam nama Yesus, dan pakai talenta dan bakat yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Dengarkanlah kami yang telah berdoa bersyukur kepadamu. Kami telah berdoa bersama dan ingin mengakhiri dengan mengungkapkan doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, ya Yesus Tuhan, dan bagi kami saat ini. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan sebelum kita akan menutup ibadah kita akan menyanyikan Menjadi Teladan. Tapi sebelum itu, kiranya sesudah kita mendengarkan khotbah yang telah dijelaskan tadi, kita bisa menjadi lebih kuat lagi, bahkan bisa lebih mampu dalam menjalankan kehidupan kita. Terutama kita bisa menjadi teladan dimanapun dan kapanpun. Karena dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi teladan. Sampai kini ku
kasih Tuhan. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ku ada saat ini, berdiri tegak sampai kini, ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah teladan untuk kemuliaan Tuhan. Ku jadi teladan, kau jadi teladan, kita jadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya jemput semua kita berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, ibadah kita selesai. Silakan duduk kembali. Shalom. Damai di hati saat teduh sejenak. Puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini boleh selesai dengan baik. Kiranya apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan tadi boleh menjadi saluran berkat, bahkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Boleh kita tanamkan dan juga dapat kita salurkan untuk menjadi teladan kepada setiap orang. Dan sebelum kita akan lanjut lagi, kita akan mendengarkan sambutan dari Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim yang akan dikalimatkan oleh Kak Pendeta Melki Patiwail selaku Sekretaris Komisi Remaja Sinode Gemim. Kepada Kak Melki dipersilakan. Shalom, damai di hati. Apa kabar remaja dan pembina remaja yang ada di Kota Manado?
Harapan dan doa kami, teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja tetap ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita mengucapkan pujian syukur kepada Tuhan karena berkat kasih dan kuasa-Nya boleh mempertemukan kita semua, remaja dan pembina remaja yang ada di Kota Manado dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Koordinatorium Rayon 1 dan 2 Manado yang boleh memfasilitasi menyelenggarakan ibadah remaja se-Kota Manado pada saat ini. Dan tentunya harapan kami biarlah apa yang telah kita lakukan saat ini semua kita persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim mau mengajak kepada seluruh adik-adik remaja dan pembina remaja yang ada di Kota Manado di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 agar kita tetap taat aturan, mengikuti aturan-aturan pemerintah dengan menjaga kehidupan kita untuk tetap sehat, menggunakan masker jika kita keluar rumah dan mencuci tangan serta tentunya kita tetap mengkondisikan diri kita supaya kita tetap sehat dan kuat. Dan pada saat ini juga kami menyampaikan kepada teman-teman pembina remaja dan remaja untuk tetap kita menunggu waktu yang tepat agar supaya kita boleh berkumpul dalam event-event kegiatan remaja tingkat sinode. Tentunya pada tahun ini ada beberapa event yang kita tunda pada tahun depan. Harapan kami dalam perkenanan Tuhan, kita boleh lagi diperjumpakan oleh Tuhan dalam kebersamaan di pelayanan remaja di tahun depan, sehingga tentunya kebersamaan ini akan semakin kuat dan tentunya menjadi berkat bagi kita semua. Akhirnya harapan kami dari Komisi Remaja Sinode Gemim, kakak-kakak pembina remaja tetap terus berinovasi, menjawab panggilan pelayanan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 untuk menjawab kebutuhan rohani dari seluruh adik-adik remaja, sehingga pelayanan kita terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekarang kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Kak Penatua Christian Welang SE selaku Koordinatorium Rayon 2 Manado. Kepada Kak Penatua Christian Welang dipersilakan. Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita semua boleh selesai beribadah dalam ibadah remaja dan pembina remaja Rayon Manado. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan Yesus. Pertama, atas nama Koordinatorium Rayon 1 dan 2 Manado mengucapkan banyak terima kasih untuk kadim kita di malam hari ini, Kak Penatua GS Vicky Lumentut selaku Ketua Komisi Pria Kombapa Sinode Gemim yang sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua di malam hari ini. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua untuk teman-teman pengurus Koordinatorium Rayon 1 dan 2 Manado, juga adik-adik remaja teladan serayon Manado yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di malam hari ini. Kemudian berterima kasih juga untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Bukit Moria Malalayang bersama Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang yang boleh memfasilitasi ibadah kita di malam hari ini. Dan kemudian juga dari pengurus koordinatorium mengucapkan banyak terima kasih bagi pemerintah Kota Manado yang boleh membantu akan terselenggaranya ibadah via online di malam hari ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan rangkaian acara ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum itu kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kepada kakak-kakak dan juga teman-teman remaja yang ada di Rayon Manado, apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus? Yes, 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 saya diberkati. Kiranya kita tetap boleh menjadi teladan serta berkat dimanapun dan kapanpun. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.